عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu, mama sekalian, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Allah kembali izinkan kita untuk berada di sini bersama-sama duduk di majelis ini dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana takwa adalah jalan untuk keselamatan dan kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Dan takwa tidak bisa didapatkan kecuali melalui wasilah ilmu. Maka kita berusaha untuk mendalami ilmu dalam rangka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merealisasikan diri sebagai orang-orang yang saleh dan juga salihah. Kemudian kita bersalawat dan taslim kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita bagaimana menjadi sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa taala, lelaki maupun wanita. Kita semuanya belajar untuk bisa memperbaiki keadaan diri kita semakin baik dari yang sebelum-sebelumnya hingga kita akan bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Ma'asyiral nisa, rahimani Allah wa iyyakum. Ibu-ibu sekalian atau mbak-mbak sekalian, ya, kita lanjutkan kembali insyaallah kajian kita pada pembahasan sifat zaujah salihah di sebuah buku risalah ringkas yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah taala, yang mana kita sekarang sudah sampai di pertemuan yang ke-8. Kita kemarin di pertemuan ke-7 telah membahas mengawali bagaimana pengaruh daripada gangguan syaitan yang suka sekali ikut campur dalam rumah tangga kita. Dan kemarin disebutkan bahwasannya di antara sifat istri salihah yang kedua adalah waspada atau mewaspadai godaan syaitan, mewaspadai gangguan setan. Karena memang ya, salah satu penghambat seorang wanita atau bahkan mungkin seorang lelaki untuk menjadi orang yang baik tentunya adalah syaitan ini, karena mereka memang musuh kita. Dan mereka memang tugas utamanya adalah al-ifsad, thumma al-ifsad, thumma al-ifsad, merusak, ya, kemudian merusak lagi dan merusak kemudian. Ya, jadi memang kerjaan mereka adalah merusak, merusak dan merusak. Merusak apa saja, baik itu merusak agama, merusak akhlak laki-laki maupun perempuan, anak maupun orang tua, ya, merusak pergaulan dengan sesama kita, pergaulan dengan Allah, pergaulan dengan binatang, pergaulan dengan terutama adalah keluarga kita, suami dan juga istri, dan juga merusak rumah tangga, merusak ukhuwah persaudaraan. Ya, juga setiap harinya mereka itu mengutus utusan, iblis mengutus utusan, ya, berupa pasukan-pasukan untuk melaksanakan tugas mereka ini. Kemudian mereka mengevaluasinya. Dan di antara tugas utama mereka yang paling mereka sukai adalah untuk mencerai-beraikan keadaan rumah tangga seseorang. Ya, yang mana prestasi terbesar daripada setan yang nantinya dia dianggap sebagai orang yang disukai oleh iblis, yang paling dekat kedudukannya oleh iblis. Jadi iblis itu adalah
pemukanya para syaitan. Yang mana iblis ini dulu telah menggoda Nabi kita Adam alaihissalam, ternyata masih hidup sampai sekarang, dan dia menularkan ilmu penggodaannya ini kepada prajurit-prajuritnya. Nah, di antara kesuksesan terbesar daripada seekor setan adalah ketika mereka berhasil untuk mencerai-beraikan sebuah rumah tangga. Hingga apa yang terjadi? Hingga suami dan istri yang tadi saling mencintai, kemudian mereka akan saling memusuhi. Ya, anak-anaknya yang tadinya mereka bahagia hidup bersama orang tuanya, kemudian anak-anak ini nanti jadi anak yang berlantar, ya. Anak-anaknya anak yang dianggap kurang perhatian, kurang didikan, ikut mbahnya udah sepuh, nggak terlalu bisa memperhatikan kondisi cucunya. Akhirnya cucunya mencari pelajaran, mencari inspirasi dari teman-temannya, dari apa yang dia lihat di HP-nya atau apa yang dia baca, ya, hingga kemudian dia mendewasa dalam keadaan yang kurang baik. Akhirnya nanti dia pun kedapatan juga melakukan perbuatan zina, kemudian memiliki anak, anaknya hasil zina. Nanti karena namanya pernikahan berawal dari zina, biasanya ya jauh dari keberkahan, kemudian terjadi cekcok, kemudian anak-anaknya, ya, anaknya ada 3, anaknya ada 4, akhirnya pisah lagi orang tuanya, anak-anaknya juga nanti begitu, orang tuanya cerai, anaknya ikut cerai, terus nular sampai akhirnya Sungai Bahar dipenuhi oleh orang-orang yang rumah tangganya hancur. Ya. Maka dari itu hal yang seperti ini sangat disenangi oleh syaitan. Maka dari itu kita harus waspada. Ya, makanya diingatkan istri soleh itu harus waspada, ya, dari godaan setan. Dan setan bisa masuk melalui beberapa celah. Di antaranya caranya dia adalah dengan menghias-hiasi ini cara-cara setan, dengan menghias-hiasi keburukan jadi keindahan. Kemudian dibuat seorang wanita suka menunda-nunda. Jadi kalau ibu-ibu kalau suka menunda-nunda amal soleh, ya, maka banyak-banyak bertawud dari setan. Mau sholat kok ditunda, mau sedekah ditunda, mau melayani suami kok ditunda-tunda, ya, mau senyum kok ditunda, ya, dan lain sebagainya. Maka bertawudlah dari syaitan. Kemudian ragu-ragu dalam kebaikan, ya, atau diwaswaskan, dibuat waswas, gampang curiga sama suaminya, kemudian dibuat lupa, kemudian ditakut-takuti, ya, kemudian diingatkan dengan berbagai macam kesedihan, hingga kesedihan-kesedihan masa lalu, ya, teringat kembali. Akhirnya kesedihan masa lalu diingat-ingatkan kembali, hingga akhirnya dia pun mulai membenci suaminya, ya, nggak ada selera sama suami dan lain sebagainya, dan banyak lagi. Maka kita harus waspada dari hal tersebut. Sekarang insyaallah kita akan lanjutkan kembali. Silakan dibuka bukunya halaman 34. Halaman 34, yang bawa bukunya silahkan sambil dilihat. Yang nggak bawa bukunya bisa sambil nyimak. Saya bacakan, silahkan sambil disimak. Idan maka min sifatiz zaujati salihah, di antara sifat istri yang salihah adalah al-hadaru min kaidi syaitan, waspada kaidi syaitan. Min kaidi syaitan artinya dari tipu daya syaitan. Wa nazghi syaitan, dan juga dari bisikan syaitan. Wa wasawisi syaitan, dan waswas yang disusupkan dalam hati oleh syaitan. Wa ma yulqihi syaitanu fin nufus, dan mewaspadai apa yang dimasukkan oleh syaitan ke dalam jiwa kita. Mimma yatarattabu 'ala al-isgha'i lahu, yang mengakibatkan 'ala al-isgha'i lahu, benar-benar taat dan nurut kepada dia. Wasima'ihi, dan mendengarkan bisikannya, yang mana
dalam mentaati dan mendengarkan setan itu mengakibatkan fasadul ushrah. Ya, fasadul ushrah artinya kerusakan rumah tangga, tahaddumu baitiz zaujiyah, dan hancurnya kehidupan suami istri. Maka diingatkan di sini di antara sifat istri yang salihah adalah mewaspadai, mewaspadai tipu daya syaitan. Memang setan itu memiliki trik-trik dan cara-cara, yang semua itu adalah tipu dayanya untuk kemudian menghancurkan rumah tangga seseorang. Jawabannya, wa kam minal usari wal buyut. Betapa banyak, kam itu artinya berapa, tapi maksudnya di sini adalah berapa banyak, betapa banyak minal usari wal buyut, daripada keluarga dan rumah-rumah, hasal al-firaqul ladzi lam yakun ba'dahu raj'ah. Hasal al-firaq, terjadi perpecahan. Al-firaq artinya perpecahan. Alladzi lam yakun ba'dahu raj'ah, yang tidak mungkin disatukan kembali. Yang tidak mungkin untuk bisa disatukan kembali. Kenapa sebabnya? Bi ta'ati syaitan, dengan sebab karena mentaati syaitan. Wattiba'i wasawsi syaitan, dan mengikuti bisikan-bisikan syaitan. Jadi setan itu mereka kerjaan yang rusak kemudian ditaati, ya sudah. Nah, siapapun yang taat kepada syaitan maka dia juga berpotensi untuk rusak. Setan itu kan sehari-harinya mereka berjuang dalam rangka untuk mencari ridhonya iblis, Bu ya. Sedangkan kita berjuang dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Maka ketika kita kok mentaati syaitan, ngikutin bisikan syaitan, setannya bisikin marah, kita marah. Setannya bisikin untuk kita curiga, kita curiga. Setannya bisikin untuk kita malas-malasan, kita taat untuk malas-malasan. Ya sudah, berarti kita juga mengikuti syaitan dalam mencari ridha iblis. Padahal katanya kita pengen dapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau anna, kita lanjutkan. Walau anna kulla wahidin minhuma, walau anna, seandainya, sekiranya, kulla wahidin minhuma, ya, setiap orang dari keduanya, maksudnya setiap suami dan istri tadi itu, ta'awwada minasyaitan, ta'awwada minasyaitonir rajim, berlindung dari syaitan. Wa bata'ada, berlindung dari syaitan. Ta'awwada artinya berlindung dari godaan syaitan. Wa bata'ada, dan menjauhi an nazaghatihi wa wasawisihi, dari menjauhi bisikan dan godaannya. Lama waqa'at tilkal umur, lama, tentu saja tidak akan maksudnya ya, lama, waqa'at, tidak akan terjadi, tilkal umur, perkara tersebut, ya. Walam yahsul dzalika tafarruq, dan tidak akan terjadi dzalika tafarruq, perpecahan tersebut. Ya, jadi seandainya kedua pasangan tersebut, laki-laki dan juga seorang istrinya tadi itu sadar, oh kok aku berantem sama suamiku, kok aku ini segala sesuatu yang bisa membuat kita berpisah, menjauh, hilang selera sama suami kita. Kita sadar itu adalah godaan syaitan, kemudian kita berlindung dari bisikan setan tersebut, maka tidak akan terjadi hal-hal yang seperti perpecahan dan pertengkaran tersebut. Nah, setan itu nggak bisa kita turuti. Jangan sampai kita taati. Aku belum puas kalau aku belum marah, belum banting piring. Ya, jangan dituruti. Jangan dituruti. Kalau kamu begitu, aku bakal begini. Wah, itu jangan dituruti. Ya, karena itu semuanya adalah di antara cara setan untuk menambah perpecahan. Ya, kadang permasalahan itu terjadi dari hal-hal yang sepele, Bu ya. Karena masalah keuangan misalnya, walaupun
masalah keuangan, bukan masalah sepele, tapi kadang-kadang nominal kecil cuman gara-gara uang 2000 ribut ya. Terus nanti ditiup-tiupin sama syaitan ya, tambah jadi masalah anak ya. Ini yang satunya pengennya anaknya diajak main, yang satunya pengennya anaknya disuruh belanja dan lain sebagainya ya, akhirnya ribut. Yang satunya mengizinkan anaknya untuk mancing, yang satunya ngelarang anaknya untuk mancing. Piye toh bapak ini kok malah dibolehin dan sebagainya. Akhirnya nanti ribut lagi, ribut dengan sebab masalah kecoa ya. Ada kecoa ya, tahu nggak disapu, ribut ya, nggak lihat apa aku lagi sibuk dan sebagainya ya. Ini kalau dibiarkan masalah-masalah kecil seperti itu dan kita mentaati bisikan-bisikan syaitan, maka akan menjadi gelombang ya, masalah besar dalam rumah tangga. Makanya sampai diceritakan ada sebuah keluarga yang bercerai cuman gara-gara roti tawar, Bu. Ya. Bukan roti isi, bukan roti madu, tapi roti tawar. Ya, karena namanya orang kaya itu biasanya kalau sarapan kan pakainya roti ya, makanya roti tawar sama susu atau sama apa gitu ya. Ya, kemudian mereka terjadi yang namanya penyusutan omsetnya, sampai akhirnya yang tadinya biasanya sarapannya roti tawar diganti sarapannya pakai ya gorengan atau pakai apa, atau bahkan nggak sarapan. Ya, akhirnya sang istri tadi nuntut ya, gimana caranya sarapannya harus tetap roti tawar dan lain sebagainya. Ya, kemudian sang suami nggak bisa menuruti keinginan istrinya, sampai ribut cerai. Ya, jadi perceraian disebabkan karena roti tawar ya, atau bahkan mungkin masalah yang lebih ringan atau lebih remeh atau lebih kecil dari hal tersebut. Makanya kita harus banyak-banyak berlindung, jangan sampai kita bersumpah untuk mentaati syaitan. Ya, sampai-sampai subhanallah, diceritakan ada kisah bahwasanya seorang istri yang membalas suaminya yang poligami ya, karena dia merasa aku juga bisa poligami. Ya, kalau perempuan namanya bukan poligami ya Bu ya, poliandri. Kalau kamu poligami, aku juga bisa nyari orang yang lebih baik daripada kamu. Tidak boleh. Itu bisikan setan. Suami ketika mencari lagi, maka itu dihalalkan apabila memang syarat-syaratnya terpenuhi. Sedangkan wanita ya nggak pernah akan bisa syaratnya terpenuhi, karena tidak layak seorang wanita memiliki lebih daripada satu suami. Emangnya cuman kamu aja ya yang bisa mendapatkan kekasih lebih dari satu? Aku pun bisa. Kalau kamu begitu, aku akan ikuti begini. Ya, ini berbahaya Bu ya. Ini adalah contoh daripada hal-hal yang kita tidak boleh taat kepada syaitan di dalamnya. Nah, kita harus berhati-hati. Ada yang sampai para istri itu ketika marah-marah misalnya, ya ada yang marah itu marah yang wajar, atau ada cemburu yang wajar, tapi ada cemburu tuh yang seperti cemburu buatan. Ya, ada cemburu seperti buatan, ya seperti nangisnya kok misalnya nggak selesai, ya kemudian kok semua barang-barang di rumah nanti akhirnya dipecah, itu jangan diturutin. Ketika sudah mulai terjadi hal seperti itu, ya atau bahkan mungkin ketika suaminya sudah mulai marah, kita jangan ikutan marah. Kalau salah satu sudah marah, itu berarti salah satunya udah ada yang mulai terindikasi mendapatkan bisikan syaitan. Nah, kita katakan begitu karena memang pernah Rasulullah SAW melihat dua orang sahabat yang sedang bertengkar, saling memerah dan meninggi suara mereka dan wajah mereka memerah. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ya, tahukah kalian? Ya, aku tahu sebuah obat yang apabila mereka ucapkan, mereka akan berhenti marahnya, yaitu ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka ketika sudah mulai ada yang marah, suaminya kok mulai marah, jangan malah kita, kalau kamu marah, aku juga bisa lebih marah. Loh, ya jangan kayak gitu. Ya, kalau suaminya mulai marah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya dipegang dadanya suaminya, maaf mas, sudah bikin masnya marah. Walaupun kita itu salah, ya walaupun suami kita yang walaupun kita salah, walaupun kita itu benar, ya walaupun kita itu benar.
Ketika suami kok lihat istrinya mau minta maaf, meletakkan tangannya di dadanya, menunjukkan gestur bahwa saya sang istri sudah minta maaf, biasanya suami itu cepat melunaknya bu hatinya. Karena namanya laki-laki nggak bisa dilawan dengan kekerasan. Suami marah, istri ikutan marah, ya nggak bakal jadi. Ya, yang jadi apa? Yang jadi api syaitan semakin besar. Tapi suami marah dilawan dengan kelembutan. Nah, disitulah letak kelemahan daripada seorang laki-laki. Nah, ini testimoni dari seorang laki-laki sendiri bu ya. Ini harus percaya ibu-ibu. Nah, di bawahnya kita lanjutkan kembali. Kam minal buyuti. Oh, sudah ya tadi ya. Sudah belum? Belum ya. Kam minal buyuti, betapa banyak ya rumah. Hasala fiha tafarruqun, terjadi di dalamnya perpecahan. Bisababi, disebabkan karena taat syaitan, taat kepada syaitan. Banyak ya rumah tangga yang terjadi perpecahan di dalamnya disebabkan karena taat kepada syaitan. Ya, setannya berhasil untuk merusak ya, merusaknya rumah tangga yang tadinya suami istri kok akur baik-baik ya. Kemudian kok tiba-tiba saling menjauh ya, saling diem-dieman ya, padahal ekonominya lancar ya, makannya juga masih enak-enak dan lain sebagainya ya. Pertama-tama digoda lewat HP. Di HP nanti ada pengumuman di grup, ada pengumuman kita nanti akan ada reuni ya, yang laki-lakinya reuni, yang perempuannya juga reuni ya. Akhirnya ketika reuni ketemu dengan teman-teman lamanya, termasuk kekasih lamanya ya, akhirnya terjadi ya yang dinamakan dengan CLBK. Nah, apa itu bu? Cinta lama bikin kerusuhan ya. Cinta lama bersemi kembali. Akhirnya wah terpukau ya, terpukau mengingat masa-masa di mana mereka dulu saling pandang namun tidak mampu untuk mengungkapkan ya. Ya, kemudian menyesali mengingat kesalahan-kesalahan suaminya. Oh, suamiku tuh orangnya begini, kalau dia kok seandainya dulu saya nggak menikah sama dia, seandainya saya menikahnya sama ini. Mulai terjadi bayangan-bayangan seperti itu ya. Akhirnya mulai canda-candaan. Kamu yang namanya ini dulu ya. Oh iya, kamu kan suka ini dulu. Ya, minta nomor HP-nya dong. Ya mana tahu nanti bisa ada informasi apa dan sebagainya. Akhirnya bertukar HP, mulai chatting-chattingan ya. Padahal anaknya sudah 10, anaknya sudah 8 ya. Reuninya ketika usianya sudah 50 tahun semuanya. Ya, tapi yang namanya cinta lama bersemi kembali katanya. Ya, karena anda itu walaupun sudah 50 tahun, kalau di mata orang lain itu masih seperti 17 tahun ya, sweet 17. Ya. Masih seperti 17 tahun. Ya. Makanya hati-hati. Jangan sampai nanti ya, kan kita katakan kemarin setan itu pinter, sudah pengalaman bertahap. Ini suami istri ini kalau digoda lewat makanan susah, digoda lewat anak susah, lewat ini susah. Ya akhirnya digoda lewat awalnya pertemuan. Niatnya bagus pertemuannya, mengingat begini begitu ya. Kemudian nanti saling bertukar pikiran dan lain sebagainya ya, tapi akhirnya nanti menjadi biang kerusakan rumah tangga. Betapa banyak yang awalnya itu adalah reuni ya, atau kalau bahkan kita sekarang nggak perlu reuni ya. Kalau zaman dulu ya reuni gitu. Kalau sekarang bahasanya grup ya, grup WhatsApp, grup alumni mana. Kalau alumni campur baur antara laki-laki dan perempuan, sebisa mungkin untuk kita hindari bu. Alumni SMP titik, alumni SMA titik. Kalau dipisah ya masih mending, tapi ini digabung jadi satu. Apa enggak cemburu seandainya istri kita, suami kita cekikikan sama pasangannya orang lain? Ya, tentunya seorang muslim atau muslimah yang memiliki ghirah, yang memiliki kecemburuan dalam hatinya tidak akan senang melihat hal seperti ini. Dan apabila dituruti, ini bisa menjadi salah satu celah-celah masuknya syaitan. Ya. Makanya kita harus hati-hati. Yang namanya perempuan walaupun sudah tua, ya saya sudah tua Pak Ustadz, nggak akan ada yang tertarik sama saya.
loh, Anda itu ya atau sudah tua mungkin di mata orang-orang yang masih muda, tapi di mata orang yang lebih tua dari anti masih muda. Ya, ibu-ibu umurnya 50 tahun, sudah tua, giginya sudah tanggal 1, bahkan ada yang sudah tanggal 2, ada yang sisanya cuma berapa. Tapi di mata kakek-kakek yang usianya 70 tahun, anti itu masih cantik ya. Makanya tetap harus hati-hati di sini. Tsumma yadhhabu hadzal mufsid, kemudian sang perusak ini pun pergi kemana? Minasyayatin, dari golongan syaitan ini. Perusak dari golongan syaitan ini pergi kemana? Ila iblis, pergi ke iblis. Buat ngapain? Ya, ngambil bonus, buat laporan. Litadunwa manzilatuhu minhu, agar kedudukannya semakin dekat dengan sang iblis. Wa taqruba makanatahu 'indahu, dan agar semakin mendekat lagi ya kedudukannya, jabatannya kepada di sisi iblis. Bima ahdathahu, karena jasanya yang mana telah dia lakukan, min furqatin bainaz zawjaini, untuk memisahkan antara dua pasangan. Jadi iblis itu laporan, Bu. Ya, laporan. Ya, aku sudah berhasil membuat sang laki-laki sama istrinya diem-dieman. Wah, iblis. Nah, itu sekarang sudah diem-dieman ya. Alhamdulillah, kata mereka. Oh, alhamdulillah, enggak ya. Ya, besok lagi, ya sudah besok. Targetkan lagi, berarti besok tugas kamu bukan ngediem-diemin lagi, tapi bikin mereka gimana caranya supaya mereka ilfil sama pasangannya. Ya, akhirnya dibuatlah sang istri males untuk dandan. Dandan suaminya paling cuman ya. Suaminya juga dibuat dengan kesibukan sendiri-sendiri, nggak mau memperhatikan istrinya. Akhirnya semuanya sama-sama sibuk, ya. Kemudian buat lagi mereka pisah ranjang, ya, dengan berbagai alasan. Kemudian dibikin pisah ranjang. Coba sekarang tiupkan ya permasalahan di antara mereka. Ya, akhirnya nanti mulai terjadi masalah. Ya, ini kok nggak dipel ini? Wah, bapak ini taunya ngepel lah. Aku tadi sudah begini sudah begitu lah. Kamu kan, pokoknya terjadi masalah ya. Akhirnya mulai saling diem-dieman. Ya, akhirnya nanti karena terjadi amarah-amarah seperti itu, dibuat sama iblis, udah bikin jangan sampai ada yang saling memaafkan. Akhirnya semuanya merasa benar. Gengsi. Sang laki-laki gengsi mau minta maaf duluan, sang perempuannya gengsi mau minta maaf duluan. Sampai kiamat yuk gitu terus akhirnya. Ya, saling menyalahkan sampai akhirnya ya sudahlah kalau gitu. Sepertinya sudah tidak ada jalan lain lagi. Ini adalah jalan terakhir. Sepertinya aku harus berpisah denganmu. Semoga engkau bisa hidup bahagia walaupun tidak harus denganku. Akhirnya pisah. Setannya seneng. Wah, mereka langsung terbang menuju iblis. Iblis, gimana? Yang mulia, paduka, ya, aku telah berhasil memisahkan mereka dengan caraku begini-begini. Nah, kamu telah mendapatkan mahkota kehormatan dariku. Nah, begitu. Ya, kita harus hati-hati ya, terhadap masalah-masalah kecil yang apabila dibiarkan kemudian nanti menjadi emosi, ya, kemudian nanti menjadi permasalahan gelombang masalah yang besar kalau kita tidak waspada dan tidak berlindung daripada fitnah godaan iblis. Ya, kita lanjutkan. Bawahnya wahuna, dan di sini yang bagi an-nulahidha, sepantasnya kita memperhatikan mulahadatan mufidah. Ya. Kita sebaiknya sepatutnya kita memperhatikan perkara yang penting. Anna hadzal adu wal khafiyya al-khafi, bahwasanya musuh yang khafi, yang tersembunyi ini, alladhi yaraka atau yaraki, yang melihat engkau atau engkai, ya, yang melihat engkau laki-laki atau perempuan, wala tarahu, dan kita tidak melihatnya, dan engkau tidak melihatnya. Sahibu khibratin wasi'ah, adalah pemilik pengalaman yang luas. Jadi mereka memang berpengalaman, pemilik pengalaman yang luas. Wa sahibu tajarubin adidah, dan pemilik berbagai macam uji coba. Jadi mereka ini sudah memiliki pengalaman yang luas. Ya,
pengalamannya bukan 10 tahun, 20 tahun, bukan 50 tahun. Ya, yang korbannya, yang jadi mangsanya kita ini usia kita paling lama antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang usianya bisa lebih dari itu. Sedangkan iblis ini dia ya sudah paten. Paten apanya? Paten keahliannya dalam merusak. Bahkan dia sudah berhasil merusak orang yang lebih mulia, jauh lebih mulia dari kita ini. Ya, kita ini dianggap anak kecil sama iblis. Ya, kita ini dianggap anak-anak kecil, Bu. Ya, yang ngaji Iqra-nya aja belum tamat, yang surat Al-Fatihah aja masih banyak salah-salahnya. Ya. Kemudian yang laki-laki yang jenggotnya baru 5 lembar, ya, mau sok-sokan ngadepin iblis, enggak bakalan bisa. Dengan iblis mereka sudah berpengalaman, bukan 20 tahun, bukan 30 tahun. Dia berhasil menyesatkan ya kakek-kakek kita mungkin, atau menyesatkan orang-orang generasi sebelum kita mungkin. Ya, membuat perpecahan antara umat manusia, terjadinya perang dunia yang satu, yang kedua. Ya, kemudian juga mereka pernah menyesatkan orang-orang yang berada di sekitar Nabi. Ya, istri Nabi berhasil mereka sesatkan, Nabi Lut, Nabi Nuh. Ya, kemudian mereka juga berhasil menyesatkan Nabi kita Adam alaihissalam dalam percobaan pertama. Percobaan pertama mereka langsung sukses, berhasil. Akibatnya apa? Akibatnya Nabi Adam alaihissalam akhirnya ya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Adam dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu percobaan iblis yang pertama kali. Bagaimana dengan kita? Kita mau sok-sokan melawan iblis, kita mau sok-sokan mentaati iblis, menuruti iblis, kalian bisa. Ya, maka kita harus berhati-hati di sini. Ya, kita lanjutkan lagi. Al-an, sekarang. Al-an itu artinya sekarang. Indama yuriduna, ketika ingin ayyatahaddatsu, ya, untuk berbicara an ba'dil muassasat, tentang sebagian ya, tentang beberapa muassasat itu artinya yayasan atau lembaga. Sekarang kalau misalnya manusia ingin berbicara mengenai sebuah lembaga, maksudnya begitu ya. Kalau misalnya manusia ingin berbicara mengenai sebuah lembaga, wa an ba'dil khibrat, dan tentang ya beberapa pengalaman-pengalaman. Kam minas sanawat, berapa tahun ya'udun, yang mereka anggap, yang mereka hitung fi babil khibrah sebagai pengalaman. Ya, saya ulangi. Sekarang kalau misalnya manusia ingin berbicara masalah sebuah lembaga, ya, atau sebuah pengalaman, sebuah lembaga yang berpengalaman misalnya, berapa tahun yang dibutuhkan untuk sebuah lembaga dikatakan berpengalaman? Ya, berapa tahun? Ya, misalnya sebuah lembaga keuangan, ya, atau lembaga perusahaan kendaraan misalnya. Ya, berapa tahun yang dibutuhkan untuk dikatakan mereka sebagai yang berpengalaman? Atau mungkin seorang dokter, berapa tahun dikatakan seorang dokter itu berpengalaman? Seorang guru dikatakan berapa tahun dikatakan sebagai guru yang berpengalaman? In kana al-'adadu kabiran, qala 50 sanah. Ya, paling-paling mereka mentoknya mengatakan 50 sanah. Oh, ini perusahaan sudah berdiri sejak 50 tahun yang lalu. Ini sudah berpengalaman dalam membuat lidah orang itu bergoyang. Ya, jadi ini perusahaan kuliner yang sudah 50 tahun pakarnya ini. Ya, jadi enak rasanya dan sebagainya. Jadi rasanya tadinya kurang enak, oh tambahin cabenya. Oh, yang ini kurang enak, tambahin garamnya. Yang ini kurang enak, tambahin cengkehnya dan lain sebagainya. Ini 50 tahun. Ya, selama-lamanya itu dianggap 50 tahun. Ya, dikatakan berpengalaman. Ya, kita lihat misalnya perusahaan kendaraan lah ya. Dulu awalnya kendaraan itu adalah sepeda, kemudian nanti sepeda mulai ada mesinnya, ya, berapa tahun kemudian mulai ada lampunya, mulai ada tadinya digenjot, sekarang tinggal diputar pakai tangan. Ya, itu terjadi berapa puluh tahun yang lalu barusan. Ya, atau sebuah mobil misalnya, kendaraan mobil yang tadinya, halo, suara saya jelas Bu ya? Alhamdulillah.
Yang tadinya mobilnya kotak, odong-odong, kotak, mesinnya ada di luar misalnya, ya bannya gede-gede gitu ya. Ya bannya dulu dari kayu, ya kemudian sekarang bannya sudah berubah jadi karet. Ya. Kemudian apa namanya? Kalau sekarang ya masya Allah ya, sampai mobil itu ada yang kalau disenggol dikit sudah jerit-jerit gitu ya. Bagainya ya. Dulu kan nggak ada, atau bahkan mungkin alat komunikasi. Dulu zaman saya kecil itu masih pakai telegram ya, kemudian pakai surat menyurat ya, atau zaman saya pertama kali kenal sama istri saya ya, ini masa-masa lalu saya Bu ya. Masa lalu yang indah Bu ya. Nah itu saya belum ada HP Android ya, saya belum ada HP Android, HP-nya masih HP jadul. Ya. Itu saya. Bagaimana dengan ibu-ibu sekalian? Ibu-ibu sekalian dulu paling HP-nya HP Nokia. Ya, kita bukan meremehkan Nokia, tapi memang mungkin faktanya begitu Bu ya. Ya, HP Nokia yang kalau dipakai untuk lempar kucing, kucingnya bisa pingsan Bu. Nah, atau buat ganjel pintu, ya sayang kalau HP buat ganjel pintu. HP dulu harganya 300.000, 500.000 itu sudah wah banget. Ya, wah BGT ya. Kalau sekarang ya Android. Semuanya bisa kita kirim, gambar dikirim, suara dikirim, ya foto dikirim, video yang berapapun, berapa giga, berapa MB bisa dikirim. Masya Allah. Padahal itu baru berapa tahun yang lalu Bu? Baru paling 10 tahun yang lalu, atau bahkan 20 tahun yang lalu. Itu dikatakan sudah. Kemudian wah cepat sekali perkembangannya, cepat berkembangnya. Apalagi perkembangan ide-ide iblis dalam menyesatkan manusia. Gimana caranya bikin seorang wanita itu kok ya terhindar dari sholat yang khusyuk? Ya tadinya sudah ketika mau sholat khusyuk, Allahu Akbar, aku menangis ya, karena ingat surga, ingat dosa-dosa aku tadi habis marahin suamiku, aku menangis ya. Kemudian ada kucing meow, lah oh iya ikan asinnya sudah diwalik atau belum ya? Nah gara-gara meow. Lagi sholat khusyuk ya, tiba-tiba bau sangit, oh ini kok kayaknya sudah bau basi, udah tak angetin belum ya, kayaknya ya padahal belum masak ya. Yang masak siapanya? Yang masak tetangganya ya. Ya mulai berpikir yang aneh-aneh, kan dia benar-benar berhak. Bagaimana caranya supaya sang istri nggak taat sama suaminya ya. Sang istri ini tipikalnya dia taat ya, akhirnya yang digoda suaminya ya, suaminya dibikin banyak kekurangannya, aib-aibnya ditampakkan ke mata istrinya. Akhirnya istrinya lama-kelamaan mulai ilfil sama suaminya, nggak mau taat dan sebagainya. Jadi pintar mereka ya, pintar untuk kemudian membuat percobaan-percobaan, uji coba, dan mereka memang sudah berpengalaman. Apalagi setiap harinya ada evaluasi. Ya, habis membuat kerusakan, evaluasi. Ini habis begini, ini keluarganya Mas Oi ini begini. Ya, sekarang besok apa yang harus saya lakukan ya? Nah, bertukar pikiran. Oh, saya kemarin sudah aku coba pakai cara ini nggak mempan. Kayaknya kamu perlu coba cara yang begini nih. Mereka tahu seperti itu. Ya, makanya seorang kriminalis itu biasanya lebih hebat, lebih keren, lebih gokil ketika mereka masuk penjara ya, kalau nggak salah. Orang pencuri ya, mereka lebih lihai mencuri kalau misalnya masuk penjara. Kenapa? Karena di penjara nanti dia merenung, berpikir gimana caranya supaya aku nggak digebukin lagi, gimana caranya supaya aku nanti nggak ketahuan lagi. Ya akhirnya ketemu sama komplotan penjahat yang lainnya. Kamu kenapa kok bisa masuk penjara? Oh aku baru nyolong ayam. Wah, nyolong kok ayam? Ya nyolong ayam rugi kamu. Digebukinya sama dengan yang maling motor. Mending kalau malingnya lebih besar nilainya. Ya akhirnya oh iya juga ya, caranya gimana? Caranya begini. Loh, kamu pintar ngomong kayak gini kok kamu di penjara juga? Wah, loh, aku ini sudah 30 kali berhasil nyolong, ini ke-31-nya baru aku ketahuan. Nah, jadi mereka semakin bertukar pikiran, sharing, akhirnya ketika keluar ingat pesan-pesan sesepuhnya di penjara tadi. Begitu juga iblis, setan-setan ini nanti mereka bertukar pikiran, ya gimana caranya supaya mereka tidak gagal lagi. Akhirnya memakai cara-cara baru yang lebih inovatif,
Yang manusia aja bisa otomatis, apalagi iblis-iblis ini. Mereka ada yang bisa terbang, ada yang bisa ngerayap, ada yang bisa lari dan lain sebagainya. Nah, maka kita harus berhati-hati. Dan mereka spesialisnya ngerusak ya. Ibu-ibu kalau misalnya mau cabut gigi atau mau operasi mata, kira-kira pilih mana, Bu? Sama spesialis yang pengalamannya sudah 20 tahun ya, atau sama lulusan mana? Kalau di sini universitas yang paling bagus mana? Ya, tetangga kita ada yang lulusan sebuah universitas terkemuka, entah itu Unja misalnya, atau mungkin lulusan UGM, cum laude ya misalnya, tapi belum pernah ada pengalaman, dan ternyata dia lagi magang dan ibu sebagai pasien pertamanya. Wah, kira-kira pilih mana, Bu? Pilih yang sudah berpengalaman 20 tahun atau yang baru magang, baru uji coba, ibu sebagai alat uji coba pertamanya ya. Jangankan untuk masalah cabut gigi atau operasi mata ya, untuk perawatan rambut aja ibu akan tergoda sama yang ini sudah berpengalaman dalam perawatan rambut sejak tahun sekian. Wah, pastinya kita akan milih yang sudah berpengalaman. Sudah spesialis ya, sedangkan iblis ini memang sudah spesialis dalam hal merusak ya, mereka kerjaannya dari dulu merusak, nggak ada kerjaannya kok mereka itu kemudian alih profesi jadi tukang bangunan ya, atau alih profesi jadi tukang memperbaiki hubungan ya, jarang sekali ya. Setan-setan ini, iblis ini memang dia adalah spesialis dalam merusak apa? Merusak ibadah, merusak muamalah, merusak akhlak, merusak rumah tangga, bahkan juga merusak fisik. Bikin orang rumah kebakaran misalnya, atau kemarin kita ceritakan ada alat elektronik yang sampai rusak kemudian diruqyah kok bener lagi. Wah, ini jangan-jangan dinamonya diganjel sama iblis ya, sama setan ya, supaya kita nggak bisa dengerin kajian ya. Subhanallah. Maka kita lanjutkan. 50 sanah atau 60 sanah atau 70 sanah ya, 50 tahun atau mungkin 60 tahun atau mungkin 70 tahun ya, inzadul adad ya, paling mentoknya adalah 70 tahun. Lakin khibrata iblis, akan tetapi pengalaman iblis fil igwa ya, wasaddi wa harfin nas ya, dalam menyesatkan manusia dan memalingkan manusia dari kebenaran dan kebaikan, wa harfin nas, dan menyimpangkan manusia, wa iqa'il adawat, dan ya, membuat kerusuhan dan permusuhan. Khibratu alafi sanawat, adalah pengalaman beribu-ribu tahun. Kaminan nasi dakhalul hufar, betapa banyak manusia yang kemudian masuk ke dalam liang lahat mereka. Wadufinu, dan dikuburkan. Wa kanu min athari da'wati syaitanir rajim, dan mereka adalah hasil daripada dakwahnya syaitan, atau maksudnya di sini adalah meninggal sebagai tawanan-tawanan setan. Betapa banyak manusia yang dikuburkan ya, yang masuk ke dalam liang lahat, status mereka sebagai tawanan setan. Min athari ifsadi syaitanir rajim, ya, mereka adalah ya, bekas atau disebabkan karena kerusakan yang disebabkan oleh syaitan. Min athari igwa'i syaitanir rajim, dan mereka juga adalah orang-orang yang berhasil disimpangkan, disesatkan oleh syaitan ya. Jadi betapa banyak orang yang mabuk-mabuk ya, digoda supaya dia mabuk kemudian meninggal dunia dalam keadaan orang yang meminum khamr. Betapa banyak suami dan istri yang digoda oleh syaitan ya, untuk mereka saling mengkhianati, terjadilah perselingkuhan, yang laki-lakinya punya will, yang perempuannya punya pil ya, will wanita idaman lain dan pil pria idaman lain. Akhirnya terjadilah perzinahan, kemudian mati dalam statusnya dalam keadaan dia berzina. Betapa banyak anak-anak ya
anak-anak kaum muslimin bahkan mereka yang berhasil diselewengkan, digoda dengan narkoba, akhirnya mereka meninggal dalam keadaan mengkonsumsi narkoba, teler, ya, oplosan dan sebagainya. Ya, mereka meninggal dunia dengan status mereka sebagai tawanan iblis. Banyak orang-orang yang kemudian meninggal dalam keadaan di atas panggung jogetan, status dia sebagai penyanyi, status dia sebagai orang yang mengajak manusia untuk menikmati nyanyian-nyanyian setan. Ya, jadi dia tawanan setan ketika seperti itu. Artis-artis yang tadinya berhijab katanya kemudian melepaskan jilbabnya, ya, kemudian dia akhirnya justru murtad, kemudian meninggal dunia sebagai tawanan setan. Orang-orang yang menyimpang dari syariat Rasulullah SAW, kemudian dia melakukan banyak kebid'ahan, ya, dibisik-bisiki oleh syaitan. Oh, bid'ah itu kan niatnya yang penting bagus, tuh kan, enak, lanjutin, kamu jadi terkenal dengan salawat bid'ah kamu, akhirnya meninggal dunia sebagai tawanan iblis juga, tawanan setan. Ya, bahkan betapa banyak kasus-kasus orang yang meninggal dunia, mau meninggal dunia ditalkin, ketika ditalkin ada yang keluarnya skak, ya. Kenapa? Karena ternyata kebiasaan sehari-harinya adalah main catur. Ya, sampai-sampai akhirnya nanti ketika ditalkin la ilaha illallah sekak, ya, ketika itu meninggal dunia. Ya, ibu-ibu jangan sampai kayak gitu, ya. Jangan sampai kayak gitu nanti ketika ditalkin keluarnya nangis, ya. Kenapa? Sehari-harinya kerjaannya nangis, ngeluh, ya, aku nggak ridho begini, aku banyak orang yang seperti itu. Bahkan kalau kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, beliau ceritakan ada orang dahulu yang ketika ditalkin nyanyi dianya. Ditalkin nyanyi. Kenapa? Karena ternyata sehari-harinya, ya, dia suka menyanyi, dia suka melantunkan suara-suara syaitan, ya. Atau ada orang yang ditalkin, dia malah mengatakan tuangkan khamr untukku, ya. Ada orang yang ditalkin yang keluar apa? Kamar 102. Loh, kenapa ini? Ternyata dia, ya, sempat berselingkuh, kemudian berzina, dan dia punya kenangan manis, ya, kenangan manis yang membawa petaka bersama pasangan haramnya di kamar bernomor 102. Ya. Kalau kita bukan di kamar 102, tapi di rumah nomor berapa, gitu ya. Tapi bersama dengan suami kita, bersama dengan pasangan halal kita. Ya, makanya jangan sampai, ya, kita semuanya meninggal dunia dalam keadaan sebagai statusnya adalah tawanan setan, tawanan iblis. Nah, orang-orang yang meninggal dunia, ya, dalam keadaan seperti ini merupakan salah satu ciri khas su'ul khatimah. Kemudian, walihada yahtajul baitul muslim, karena itu, ya, perlu untuk sebuah rumah muslim, ya, rumah tangga muslim, ila ayyuhassina nafsahu, untuk melindungi dirinya, wa ayyasunaha, dan untuk melindungi dia, sang wanita tadi itu, ya. Jadi tanggung jawab kepala rumah tangga untuk menjaga rumah tadi itu, rumah dia, dari setan. Ya, dengan cara apa? Diberikan pendidikan untuk anaknya, ya, rumahnya kemudian nanti diajarkan anggota keluarganya untuk berdoa dalam segala hal. Masuk rumah, keluar rumah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, makan, pakai pakaian, dan lain sebagainya, zikir pagi dan petang. Wa ayyasunaha, dan untuk melindungi sang wanita tadi itu. Wa ayyubaidaha minasyaitan, dan untuk menjauhkan sang wanita tadi itu dari gangguan setan. Ya, dipesenin sama suaminya kalau mau keluar rumah, istriku tercinta, aku tidak rela kecantikanmu dinikmati orang lain, aku tidak rela lekuk tubuhmu itu menjadikan godaan bagi orang lain, tutuplah hijabmu ketika keluar rumah, ya, maka ditutup hijabnya, ya. Istriku, kalau kamu mau pergi bilang saja, aku akan siap menjadi tukang ojekmu, ya. Kenapa? Aku nggak rela kamu kesana kemari sendirian, ya. Akhirnya diantarkan sama suami, benar-benar dijaga sama suami. Ya, kita perhatikan anak-anak kita, ya, terutama ketika mereka sudah mencapai usia-usia pubertas, Bu, ya. Pubertas. Karena ketika itu rawan, hati mereka itu hati yang rawan, yang bergejolak, mulai mengenal yang namanya
pasangan. Ya, kalau zaman dulu pubertas itu dimulai ya masa-masa SMP, akhir-akhir SMP ke SMA. Kalau sekarang itu lebih cepat, Bu. Ya, bahkan masih SD aja sudah banyak yang puber sekarang. Ya, maka kita harus berhati-hati. Kita pantau mereka, kita cek HP-nya, atau bila perlu jangan dikasih HP. Ya, walaupun cuma main game, ya karena namanya game, apalagi game online, itu candu yang luar biasa. Makanya kemarin saya ketemu sama ngobrol sama Ustadz Abu Riki ya, Ustadz Ismail. Ya, dan juga sama beberapa staf dari Pondok Pesantren Rehabilitasi Islami Jambi. Itu beliau bercerita kalau banyak ya kasus anak-anak itu yang mereka ya, error pola pikirnya, error pikirannya, ya salah satunya adalah karena HP, game. Bahkan mengatakan kalau game itu bisa lebih bahaya daripada narkoba. Kalau narkoba jelas bahayanya, tapi kalau game, ya banyak yang nganggap orang tua itu itu bukan narkoba, nggak apa-apa biar main. Tapi ternyata itu bisa menjadi candu, ya candu bagi para anak-anak. Lihatlah anak-anak kita sekarang ini, ya mereka jarang ada di antara mereka yang seperti kita dulu kalau ketemu sama temennya main engklek ya, main kelereng, ya main lompat tali dan sebagainya. Jarang sekali kalau sekarang. Ya mereka ya mainnya game. Sambil ngumpat-ngumpat biasanya. Ya sambil ngatain kata-kata yang gimana ya, enggak pantas lah ya. Kemudian juga kadang-kadang di game-game itu ada permainan-permainan pola pikir dan juga ada gambar-gambar yang aurat-aurat yang tidak layak untuk dilihat, apalagi anak-anak seusia mereka. Kalau zaman kita kecil dulu bisa dikatakan anak kecil itu seperti raja ya, selalu harus diturutin keinginan mereka. Nanti kalau misalnya sudah masuk SD, mereka sudah mulai jadi tawanan kita. Ya, harus kita tegas dalam perintah dan larangan. Kamu begini, kamu harus begitu, jangan begini, jangan begitu. Tapi kalau sudah mau puber, mereka harus kita anggap sebagai teman kita. Jadi kemana mereka kita ikuti, apa aktivitas mereka, mau ngajakin main, yuk kita ajakin mereka main. Ya mereka mulai ada perasaan cinta, kita bimbing mereka menuju cinta yang benar, kita nasihati mereka belajar, kita temenin mereka belajar. Ya maka kita harus hati-hati, kita benar-benar waspada terhadap gangguan-gangguan setan yang bisa menggoda anak-anak kita dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan perbuatan-perbuatan yang terlarang. Kita pilihkan sekolah yang bagus untuk mereka. Berhati-hati dengan sekolah-sekolah yang zaman sekarang ini ya membiarkan adanya pergaulan bebas. Ya, subhanallah. Ya, kemudian juga kalau misalnya ada TV, ya, bila perlu TV-nya dieliminasi, ya, dibuang atau dijual atau kemana, ya diganti yang lain. Ya, nggak usah ada TV di rumah. Kalaupun ada, diganti dengan channel-channel kajian misalnya. Kalau dulu para remaja itu ada yang namanya hobi surat menyurat ya. Punya sahabat pena. Kalau sekarang mungkin sudah nggak ada lagi surat menyurat. Yang ada yang lebih parah daripada surat menyurat. Makanya kita harus awasi anak-anak kita. Ya, karena surat menyuratnya kalau dulu pakai surat, pakai tulisan, pakai pena yang bisa kita sama-sama membacanya. Kalau sekarang mereka sudah pakai HP. Ya, surat menyuratnya pakai HP. Bahkan bukan hanya surat menyurat tapi ya video callan dan lain sebagainya. Kita cek ya pertemanan di HP anak-anak kita. Ya, memang berat, semakin berat tugasnya. Ya, karena memang kita berhadapan dengan musuh, dengan syaitan yang sudah sangat berpengalaman dalam hal merusak manusia. Jam 10 ya. Kita lanjutkan dikit. Keluarkan aja. Kalau misalnya nggak ada yang keluar pertanyaannya, saya anggap nggak ada nanti ya. Kalau ada pertanyaan biar saya nanti cepat selesai. Bismillah, kita lanjutkan kembali sedikit. Mati lampu apa? Ya. Kita lanjutkan dikit ya. Ini untuk menuju sifat istri solehah yang ketiga sekarang. Yang pertama kemarin sifat istri solehahnya adalah sifat yang pertama bertakwa kepada Allah dan taat kepada suami. Yang kedua waspada dari godaan syaitan. Sekarang yang ketiga ya, di antara sifat istri solehah adalah
pintar menyenangkan suami. Ini ya, kita masuk ke judul yang baru. Silakan dicatat Bu ya. Sifat yang ketiga yaitu pintar menyenangkan suami. Kita selesai jam 10 lewat 15 insya Allah. Nanti kita mulai jam 9 lewat. Thumma min sifatil mar'ati salihah. Kemudian di antara sifat wanita yang salihah. Thumma min, itu di tulisan yang tebal Bu ya. Thumma min sifatil mar'ati salihah. Kemudian di antara sifat wanita yang salihah, fima yata'allaqu, yang berkaitan bihuquqiz zauj, yang berkaitan dengan hak-hak pasangan, hak-hak suami, wa wajibatiha nahwahu, dan berkaitan dengan kewajiban-kewajibannya sang istri, kewajiban-kewajiban sang istri nahwahu, terhadap suami. Wa ma yanbaghi an takuna alaihi tujahahu, dan apa yang selayaknya ada pada wanita umurun adidah, ada beberapa perkara ja'at fis sunnah, yang datang dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ulangi, kemudian di antara sifat wanita salihah yang berkaitan dengan hak-hak suami dan berkaitan dengan kewajiban-kewajibannya terhadap suaminya, dan apa-apa yang seharusnya ada pada diri seorang wanita ada beberapa perkara yang datang dalam sunnah. Usyiru ila ba'diha, aku isyaratkan kepada sebagiannya. Maksudnya aku akan sebutkan sebagian perkara tersebut. Perkara apa? Perkara yang berkaitan dengan hak suami dan kewajiban istri, dan apa yang sudah selayaknya ada pada diri istri terhadap suami. Ya. Di antaranya min dzalikum, antaranya annal mar'atas salihah, bahwasannya wanita salihah itu sifatnya kama dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujaha zaujiha, terhadap suaminya, annaha, bahwasannya sang wanita tadi itu tudkhilu alaihi surura idza nazara ilaiha, bahwasanya wanita salehah itu tudkhilu, memasukkan, alaihi, kepada suaminya tadi, as-surur, kebahagiaan, rasa senang, idza nazara ilaiha, apabila sang suami melihatnya. Jadi sifat istri salihah adalah yang mana apabila suami melihat dia, suaminya bahagia, senang. Wah, suaminya bingung, pikiran kalut, lihat istrinya, langsung senang ya. Daiman takunu, senantiasa sang wanita tadi itu harisatan ala hada, menjaga hal ini. Senantiasa menjaga perasaan senang suami ketika melihatnya. Ini daiman, senantiasa, antudkhila alaihi surura idza nadhara alaiha, dengan memasukkan kebahagiaan di hati suami setiap kali sang suami melihat istrinya. Fi hayatiha, pada penampilannya. Hayah itu artinya dalam keadaannya.
Ya, jadi keadaannya badannya bersih ya, kemudian kok apa namanya ya bersih ya, nggak gatal-gatal misalnya, nggak kemproh ya, pakaiannya juga bersih. Fi mangdariha, dalam penampilannya, dilihat itu kok enak dilihat ya, terukir senyum, pakai apa namanya menggoda dan lain sebagainya. Fi syakliha, dalam bentuknya. Fi libasiha, dalam pakaiannya ya, dalam keadaannya, dalam penampilannya, dalam bentuknya, dalam pakaiannya. Tuhibbu an tudkhila alaihi surura, sang wanita tadi itu senang untuk menyenangkan suami. Jadi senang kalau suami senang, senang kalau suami senang kepada dia. Ya, senang kalau suami senang kepada dia. Jadi ibaratnya jangan nuntut suaminya senang kepada dia kalau dia nggak berusaha untuk menyenangkan suami. Ya. Tapi Pak Ustadz, suami saya tuh nggak pernah mau membiayai. Ya itu nanti kajiannya nanti ya, kajiannya nanti ke bapak-bapak nanti ada khusus. Ini khusus untuk ibu-ibunya. Ada jadibun, ini pada satu sisi. Ini pada satu sisi. Jadi intinya ini sebagai gambaran. Ya, kita akan lanjutkan insya Allah pada pertemuan berikutnya yang sifat yang ini. Jadi intinya adalah memasukkan kebahagiaan dalam hati suami setiap kali sang suami melihat dia. Jadi dia berusaha menjaga penampilan di dalam rumah, menjaga senyumannya terhadap suami. Ya, dilihat itu kok jangan sampai nanti ketika suaminya ngelihat kok muka kita murung, terus mencucu, terus ya disenggol dikit menger ya. Pakaiannya yang aneh-aneh, ya, medeli. Ya, rambutnya acak-acakan ya. Giliran dandan ditanyain, wah kok tumben mah dandan? Iya pak, mau ada ketemuan sama subhanallah ya. Giliran cantik untuk di luar rumah, jeleknya untuk di dalam rumah. Nah, ini demikian dulu yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wabillahi inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke sesi pertanyaan ya.